Aku punya teman masa kecil yang selalu makan di rumahku sejak kecil. Di meja makan, ayahku bercanda. Wang Wan, lebih baik kamu menikah saja dengan anakku, biar tidak perlu datang setiap hari. Aku baru saja ingin mengomentari ide gila ayahku ketika bel pintu berbunyi. Di depan pintu, berbaris orang-orang berpakaian hitam. Pengurus rumah tangga di depan membungkuk 90 derajat. Nona, orang terkaya mengirim saya untuk menjemput Anda. Investasi Anda senilai puluhan miliar membutuhkan tanda tangan Anda. Melihat gelas anggur ayahku jatuh ke lantai. Dan daging babi kecap yang bergetar di tangan ibuku, aku merasa 20 tahun terakhir keluarga kami berjuang keras untuk sesuatu yang luar biasa. Namaku Jiang Ze, seorang pria biasa saja. Jika harus dikatakan ada yang tidak biasa. Itu mungkin aku punya teman masa kecil, dan teman masa kecilku ini agak aneh. Namanya Lin Wanwan. Dia tinggal di seberang pintuku. Sejak aku ingat, dia selalu seperti menempel di meja makan kami. Tetap tak tergoyahkan, 3 kali makan sehari tanpa pernah melewatkan satu pun. Alasan waktu kecil adalah, makanan buatan Ibu Zeze lebih enak daripada buatan ibuku. Alasan saat dewasa adalah, paman, bibi, ayah dan ibuku pergi dinas lagi, tidak ada orang di rumah yang memasak. 20 tahun tanpa perubahan. Tidak peduli cuaca, bahkan anjingku pun melihatnya, akan terampil mendorong mangkuk makannya sendiri. Ke sudut, takut dia bahkan tidak akan membiarkan makanan anjingnya. Ayah dan ibuku sudah menganggapnya seperti anak perempuan mereka. Setiap kali mereka tertawa dan menambah satu piring lagi. Ayo, Wan Wan, makan iga terbesar ini. Lihatlah kamu kurus sekali. Ibuku, Nyonya Zhang Huifang, selalu menatapnya dengan mata seorang ibu yang penuh kasih. Ayahku, Kamrat Jiang Jiangguo, setelah minum sedikit arak, akan menepuk pundakku dan berkata, Nak, lihatlah betapa baiknya Wan Wan. Siapapun yang menikahinya di masa depan akan beruntung. Aku hanya ingin mengatakan, keberuntungan itu milik kalian, makanannya milikku. Hari ini adalah Sabtu yang biasa lagi. Matahari terbenam menyinari meja makan kayu kami yang sudah terpakai belasan tahun. Dengan lapisan emas hangat. Di atas meja ada 4 lauk dan 1 sup, daging babi kecap, ayam kecap rasa kola, telur dadar tomat, sayuran tumis bawang putih. Ditambah sup iga jagung. Ayahku, Kamrat Jiang Jiangguo, baru saja membuka botol erguoto. Dia menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri dan menggigitnya dengan puas. Enak. Tetap saja masakan ibumu yang paling enak. Ibuku memutar matanya, kamu memang pandai bicara. Dan pusat meja makan ditempati oleh Kamrat Lin Wanwan. Di tangan kirinya ada sayap ayam. Di tangan kanannya sepotong daging babi kecap, mulutnya penuh terisi, dia bergumam dengan tidak jelas. Home, masakan bibi adalah yang terenak di seluruh dunia. Kalau iga besar itu tidak dimakan lagi, akan jadi milikku. Sambil berkata begitu, sumpitnya mengarah ke arahku. Aku bergerak lebih cepat, menepi sumpitnya, mimpi saja. Ini adalah bagian dari kue yang ibu sengaja sisakan untukku. Pelit, siapa yang tidak makan tidak berhak bicara. Aku dan dia sering bertengkar, dan orang tuaku melihatnya dengan senang hati, seperti menonton pasangan muda saling memarahi. Ekspresi kesal. Sudahlah, berhenti. Biarkan saja Lin Wanwan. Ayahku yang bicara. Sepertinya hari ini dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia minum lagi, matanya memerah. Dia melihat Lin Wanwan yang sedang makan dengan lahap. Tiba-tiba dia tertawa seperti rubah tua yang licik. Wanwan, sayang. Ya, ayah. Lin Wanwan mendongak, mulutnya masih penuh dengan sepotong sayuran hijau. Ayahku membuat pernyataan yang mengejutkan. Lihat kamu, setiap hari datang ke rumah kami untuk makan. Seolah-olah kamu adalah bagian dari keluarga kami. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, Paman. Silakan, Paman. Bagaimana kalau kamu menikah saja dengan Siaze kami? Menikah? Aku menyemburkan sup kuahku. Untung aku buru-buru menoleh, kalau tidak, makanan di meja ini tidak akan bisa dimakan lagi. Ibuku juga terkejut sesaat, lalu dia tersenyum dan menepuk ayahku. Dasar orang tua. Omong kosong apa yang kamu katakan setelah minum sedikit? Wajah kecil Lin Wanwan yang pucat memerah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Merah padam seperti apel yang matang. Dia menunduk. Dia meremas tangannya, tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Ayahku masih bersemangat. Aku tidak mengada-ada. Lihatlah, Wanwan menikah ke sini. Dia tidak perlu datang setiap hari lagi, jadi lebih mudah. Keluarga kami juga punya anak perempuan lagi. Makin dekat, betapa bagusnya. Semakin dia berbicara, semakin dia merasa idenya adalah kejeniusan. Siaze, bagaimana menurutmu? Dia melemparkan pertanyaan itu kepadaku. Aku melihat Lin Wanwan yang menunduk. Hampir mengubur wajahnya di mangkuk, dan melihat ayahku yang terlihat berharap bertahan hidup. Insting bertahan hidup membuatku segera mengaktifkan mode menggoda. Ayah, hentikan saja. Aku berdeham, dan menganalisis dengan serius. Kondisi keluarga kita seperti apa? Aku hanyalah seorang mahasiswa biasa, dengan biaya hidup 2.000 sebulan.
Seorang pensiunan pekerja pabrik, pensiun 5.000. Ibuku. Seorang pekerja komunitas, gaji 4.000. Total pendapatan bulanan 11.000. Untuk menafkahi kami bertiga, listrik, air, gas, uang jajan. Sudah sangat pas-pasan. Sekarang kamu masih mau menanggung satu orang lagi. Lin Wanwan, betapa banyak makanannya, kamu tahu kan? Dia setara dengan aku dan kamu. Kamu akan segera tua, bahkan babi pun tidak mau makan sebanyak itu. Kamu ingin keluarga kita bangkrut sebelum mencapai kemakmuran? Bangkrut? Begitu aku selesai bicara, suasana di meja makan mendadak kaku. Senyum di wajah ayahku membeku. Ibuku ingin tertawa tapi tak berani, wajahnya memerah karena menahan diri. Lin Wanwan perlahan mengangkat kepala. Matanya dipenuhi kesedihan, seolah melihat sosok Jiang Zhe yang tak termaafkan. Bibirnya mengerucut, seolah-olah dia sangat dirugikan. Aku hendak mengatakan bahwa ini juga demi kondisi ekonomi keluarga kita. Bel berbunyi nyaring memecah keheningan. Ding dong, siapa sih datang sekarang? Ibuku berdiri. Biar aku saja. Aku buru-buru meninggalkan meja makan. Seorang pria parubaya, rambutnya disisir mengkilat licin, rapi sempurna, mengenakan sarung tangan putih, ekspresinya serius. Dia tampak seperti hendak menghadiri sebuah acara penting. Di belakangnya, berdiri 4 pria tegap berbalut hitam seragam. Masing-masing setinggi 190 cm, memakai kacamata hitam, tapi aura mereka terasa seperti satu pukulan bisa membunuh kerbau. Melihat mereka, aku kira ada kru film datang ke kompleks kami untuk syuting film gangster. Aku ragu sejenak, lalu membuka pintu sedikit. Kalian, cari siapa? Pria berjas membungkuk, suaranya tenang dan berkarisma, persis seperti bangsawan Inggris dalam film. Permisi, apakah Nona Lin Wanwan ada di sini? Aku sedikit bingung, mencari Lin Wanwan? Bukankah rumahnya di seberang? Aku menoleh dan berteriak ke dalam rumah, Lin Wanwan, ada yang mencarimu. Lin Wanwan mengerang pelan. Dia berdiri dari meja makan, sambil mengusap mulutnya, berjalan ke arah pintu. Ayah dan ibuku juga mengintip dengan rasa ingin tahu. Saat Lin Wanwan muncul di ambang pintu, ekspresi serius di wajah pengurus rumah tangga berjas itu seketika mencair, menggantikannya dengan kekaguman yang luar biasa. Dia membungkuk 90 derajat, suaranya lantang, Nona, akhirnya kami menemukan Anda. Aku dan ayah ibu tertegun seketika. Nona, panggilan apa itu? Kalangan atas, Lin Wanwan melihat pemandangan ini, wajahnya pucat. Dia buru-buru menarik pengurus rumah tangga ke samping, merendahkan suaranya, dengan nada sedikit memohon. Pengurus Wang, bukankah sudah kubilang jangan mencariku di sini? Pria bernama pengurus Wang itu kembali membungkuk. Wajahnya terlihat kesulitan dan sedikit sedih. Nona, aku juga tidak mau. Tapi Anda sudah sebulan ini hidup di luar untuk mengalami kehidupan. Tuan sangat khawatir dengan kesehatan Anda. Takut Anda kekurangan gizi. Mengalami kehidupan? Kekurangan gizi? Aku menunduk melihat daging babi merah yang mengkilap di atas meja, lalu melihat wajah Lin Wanwan yang semakin berisi. Ini namanya kekurangan gizi? Kalau begitu, seluruh keluarga kami pasti sudah kelaparan sampai kurus kering. Pengurus Wang terus melanjutkan laporannya. Dan, Nona, Tuan meminta saya mengingatkan Anda. Dia berdehem, dengan nada seperti melaporkan pekerjaan. Proyek kecil yang pernah Anda sebutkan sekilas, tentang investasi ratusan miliar di Eropa untuk mengakuisisi beberapa merek mewah. Dewan Direksi telah menyetujuinya dengan suara bulat. Sekarang hanya menunggu Anda pulang untuk menandatanganinya. Udara. Terasa aneh. Aku merasa otakku seperti komputer yang terinfeksi virus. Benar-benar lumpuh. Ratusan miliar? Sebuah proyek kecil, aku perlahan, sedikit demi sedikit. Berbalik, aku melihat ayahku memegang gelas anggur Nanshan, dan dengan dentuman, gelas itu jatuh ke lantai. Pecah berkeping-keping. Aku melihat ibu mertuaku baru saja mengambil sepotong daging babi masak merah untuk diletakkan di mangkukku. Dengan bunyi, plok, jatuh kembali ke piring, berantakan dan berminyak. Dan aku hanya menatap Lin Wanwan yang cemas, berusaha membuat pengurus Wang diam. Selama 20 tahun ini, gadis tetangga yang setiap hari memakai kaos seharga 9,9 yuan dan makan gratis di rumahku, maka lebih banyak dari siapapun. Yang ayahku baru saja katakan untuk menikahi aku agar menghemat uang keluarga kami. Ayahnya adalah orang terkaya di dunia. Pandangan duniaku benar-benar terbalik saat itu, lalu diinjak-injak di tanah. Digosok berulang kali, hanya beberapa kata yang berulang di benakku. Tidak, tidak, tidak. Ayahku, Kamrat Jiang Jiangwo, seorang materialis yang teguh, sekarang mulutnya ternganga. Pandangannya kosong, seolah jiwanya melayang pergi. Ibuku, Nyonya Zhang Huifang, memegang dadanya, terengah-engah, seolah-olah dia akan terkena tekanan darah tinggi detik berikutnya. Dan aku, sebagai pria termuda dan terkuat di keluarga ini. Aku tampil sedikit lebih baik, kakiku hanya terasa sedikit lemas, aku berpegangan pada kusen pintu agar tidak roboh di tempat. Lin Wanwan masih berbisik dan menarik-narik pengurus Wang, dia bilang itu masalah kecil,
Tidak perlu buru-buru. Nona, bagi Anda itu masalah kecil, tetapi bagi grup, ini adalah strategi jangka panjang 10 tahun. Pengurus Wang tidak setuju. Ah, aku tahu, aku tahu. Kembalilah dulu, aku akan kembali sendiri nanti. Lin Wanwan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pengurus Wang menunjukkan ekspresi, bayinya sangat menderita. Tetapi bayinya tidak akan mengatakannya. Tetapi Tuan Muda memberikan perintah keras. Anda harus dijemput hari ini. Dia bilang, jika Anda tidak pulang, dia akan memutus seluruh internet global sampai Anda muncul. Ayahku, ibuku. Astaga, aku benar-benar terkejut. Apakah ini kesederhanaan orang kaya? Memutus internet global sesuka hati. Apakah mas sepupumu? Lin Wanwan akhirnya tidak berdaya. Dia menghela napas. Berbalik, menunjukkan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Paman, Bibi, Jizhe. Setelah setengah hari, tidak ada yang keluar. Ibuku pertama kali pulih. Dia menunjuk pengurus Wang dengan lembut. Wanwan? Ini siapa ini? Dia adalah pengurus rumah tangga kami. Lin Wanwan berbisik, bukankah keluargamu hanya punya ayah dan ibu? Ayahku juga mendapatkan kembali suaranya. Tetapi terdengar sedikit melayang. Wajah Lin Wanwan semakin merah, dia menunduk. Suaranya pelan sekali. Orang tuaku. Mereka adalah asisten rumah tangga pribadiku. Sungguh, ini bom besar lagi. Rasanya seperti ubun-ubunku terangkat. Dia yang setiap hari naik skuter listrik butut, memakai seragam satpam. Membungkuk hormat saat bertemu kami, menyapa Paman Ling yang katanya minum lagi. Paman Ling yang di pasar. Bertengkar dengan pedagang gara-gara 100 rupiah. Bibi Ling yang rambutnya keriting bergelombang besar, dia asisten rumah tanggaku. Jadi, selama 20 tahun, keluargaku bertetangga dengan putri orang terkaya di dunia. Dan tim asisten rumah tangga elit Sang Taipan. Kami bahkan dengan nyaman menerima bantuan dari putri Taipan itu. Aku tiba-tiba teringat. Setiap kali orang tuaku memberi Nona Ling makanan, berkata, makan lagi, kamu kurus sekali. Ekspresi Paman dan Bibi Ling di sebelah mereka yang penuh teka-teki. Dulu kupikir itu tanda terharu. Sekarang kupikir, mereka menahan tawa, bukan? Putri mereka makan daging sapi impor setiap hari. Ikan laut dalam, udang. Datang ke rumah kami makan daging babi panggang. Kami malah merasa kasihan, mengira mereka kurang gizi. Ini benar-benar, Paman, Bibi, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menipu kalian. Nona Ling, jangan menangis. Aku hanya ingin hidup seperti orang biasa. Aku sangat suka suasana rumah kalian. Ibuku membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya menghela napas panjang. Ayahku diam-diam membungkuk, mulai memunguti pecahan gelas satu persatu. Punggungnya terlihat begitu kesepian, seperti seorang filsuf yang baru saja mengetahui kebenaran. Kepala pelayan Wang, melihat suasana canggung. Berdeham, mencoba menengahi. Tuan Jiang, Nyonya Jiang, Tuan Muda Jiang, jangan salah paham. Nona kami benar-benar tulus kepada Anda semua. Tuan Besar juga selalu berterima kasih kepada Anda semua. Terima kasih atas perhatian Anda kepada Nona kami selama bertahun-tahun. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan amplop dari sakunya. Amplop yang tebal. Ini adalah sedikit tanda dari Tuan Besar. Tidak seberapa, mohon diterima. Dia menyerahkan amplop itu kepada ayahku dengan kedua tangan. Ayahku melihat amplop itu, tangannya gemetar seperti penderita Parkinson. Tidak, terima kasih. Ibuku juga berulang kali melambaikan tangan. Tidak, tidak, tidak. Kepala pelayan Wang, kami tidak bisa menerima ini. Kami menjaga Nona Ling. Bukan demi uang. Kepala pelayan Wang tersenyum tipis, senyumnya menyimpan keanggunan yang tak kalian mengerti. Nyonya, Anda salah paham. Ini bukan uang. Bukan uang. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya, jangan-jangan kartu belanja? Kepala pelayan Wang membuka amplop itu. Mengeluarkan setumpuk dokumen. Dia menyerahkan dokumen itu kepada ayahku. Ini adalah hadiah dari Tuan Besar. Sebuah penthouse mewah di lantai teratas Tianyue Mansion, lokasi emas di pusat kota. 360 meter persegi, dengan taman gantung dan kolam renang. Sertifikat propertinya sudah jadi. Yang tertulis adalah nama Tuan Xiao Jiang. Selain itu, ada juga faktur pembelian mobil Rolls-Royce Phantom tua, serta kartu hitam tanpa batas. Kata sang tuan, ini hanya makanan pembuka. Selama Tuan Xiao Jiang tidak lagi mengganggu nona kami. Akan ada imbalan yang lebih besar di kemudian hari. Suara kepala pelayan Wang datar, tetapi setiap kata bagai palu godam yang berat. Menghantam hatiku. Tidak lagi mengganggu, imbalan yang besar. Aku langsung mengerti. Ternyata, di mata mereka, aku hanyalah orang miskin yang tak tahu diri, mencoba memanjat yang tinggi. Mereka datang untuk menyuapku dengan uang. Memintaku pergi. Wajah ayahku seketika memerah seperti hati babi. Apa maksudmu? Dia gemetar karena marah. Keluarga kami memang miskin, tapi kami punya harga diri. Kami memperlakukan kepala pelayan Wang seperti putri sendiri. Beraninya kau menghina kami seperti ini? Ayah,
Aku memanggilnya. Aku bisa merasakan, aku hanya menjalankan perintah. Bagus sekali, menjalankan perintah. Aku melihat segalanya di depan mataku, tiba-tiba aku tidak lagi gugup, bahkan sedikit bersemangat. Aku menarik napas dalam-dalam, dan mengambil dokumen itu dari tangan ayahku yang terpaku. Sekilas ekspresi meremehkan melintas di mata kepala pelayan Wang, seolah berkata, lihat, orang miskin tetaplah orang miskin. Di depan kekayaan, harga diri hanyalah kepalsuan. Kepala pelayan Wang terlihat sangat terkejut. Matanya memerah. Jiangze, aku tidak memperhatikannya. Aku hanya mengambil sertifikat properti itu dan melihatnya dengan saksama. DZ, Tian Yufu. Sebuah rumah mewah di pusat kota, 200.000 per meter persegi. 360 meter persegi. Itu lebih dari 70 juta. Ditambah Rolls-Royce Phantom, harganya juga lebih dari 10 juta. Ditambah kartu hitam tanpa batas. Orang terkaya yang belum pernah kutemui, Tuan Lin. Tindakannya benar-benar murah hati. Aku mengembalikan dokumen itu ke dalam amplop, lalu di bawah tatapan terkejut semua orang. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka kalkulator. Ayah dan ibuku terkejut. Lin Wang terkejut. Kepala pelayan Wang dan pengawal di belakangnya juga terkejut. Mungkin mereka berpikir, anak ini mau menghitung berapa total harga barang-barang ini, lalu pingsan karena kegembiraan. Aku mengabaikan tatapan mereka. Jari-jariku menari cepat di layar, sambil bergumam, 3 kali makan sehari. Biaya makan satu orang sekali makan, dengan standar 10 tahun lalu, katakanlah 10 yuan. Sekarang harus dihitung 30 yuan. Ambil rata-rata 20 yuan. Sehari jadi 60 yuan. 365 hari setahun, jadi 21.900 yuan. Lin Wang sudah makan gratis sejak usia 3 tahun. Sampai sekarang 23 tahun. Total 20 tahun. 20 tahun berarti 438.000 yuan. Itu hanya uang makan. Aku mengangkat pandanganku pada manajer rumah tangga yang sudah mengatakan yang sebenarnya. Apakah aku harus menghitung inflasi juga? Aku bukan ahli. Aku menghitung saja suku bunga majemuk. 5% setahun tidak terlalu banyak, kan? Setelah 20 tahun. Pokok dan bunga hampir sama, 1,16 juta. Hal-hal ini sulit dihitung. Tapi aku harus punya alasan. Lagi pula, gara-gara dia, aku belum pernah pacaran sampai sekarang. Semua orang mengira kami pasangan. Apakah ini merusak masa mudaku? Biaya kerugian masa muda harus dihitung. Aku berbicara sambil mengetik di kalkulator. Akhirnya, aku mendapatkan sebuah angka. Aku memutar layar ponselku ke arah manajer rumah tangga, ekspresiku serius, dan nadaku sungguh-sungguh. Manajer rumah tangga. Kembalilah dan katakan pada tuanmu, rumah, mobil, kartu, kami tidak mau. Kalian selesaikan saja uang makan 20 tahun ini. Bulatkan ke bawah, berikan angka bulat. Aku berhenti sejenak, lalu mengucapkan angka yang aku dapatkan dari perhitungan kalkulatorku. Bulatkan ke bawah, berikan angka bulat. Aku berhenti sejenak, lalu mengucapkan angka yang aku dapatkan dari perhitungan kalkulatorku. 50 juta. Setelah membayar, kita impas. Mulai sekarang, dia urus-urusannya sendiri. Kita makan daging babi rebus kita sendiri. Teruslah hidup seperti biasa. Keheningan begitu pekat, jarum jatuh pun terdengar. Wajah manajer rumah tangga yang tak pernah berubah. Saat ini ekspresinya berubah-ubah. Wajahnya pucat pasi, lalu memerah, seolah-olah baru saja dicelup warna. Dia mungkin sudah bertahun-tahun bergelut di dunia bisnis, menangani banyak masalah sulit untuk tuannya, melihat banyak orang serakah. Dia juga melihat banyak orang yang tinggi hati, tapi dia pasti belum pernah melihat orang sepertiku. Sesaat sebelumnya, dia mengira aku adalah orang kecil yang mencari keuntungan. Sesaat kemudian, aku mengeluarkan kalkulator dan menghitung uang makan 20 tahun untuknya. Tindakan ini benar-benar melampaui batas pengetahuannya. Tuan Jiang, bibirnya bergetar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan suaranya. Apa maksud Anda? Maksudnya sangat jelas. Aku mengganti ponselku, dengan ekspresi wajar. Satu tangan memberi uang. Satu tangan menyelesaikan masalah. Kalian bayar uang makan, aku dan Nyonya Ling membuat garis batas yang jelas. Transaksi yang sangat adil, bukan? Adil. Manajer rumah tangga terhuyung-huyung, hampir jatuh. Pengawal di belakangnya segera menopangnya. Manajer rumah tangga, Anda tidak apa-apa? Aku. Tidak apa-apa. Dia menghela napas dalam-dalam, seolah mencoba menenangkan diri. Dia kembali menatapku. Di matanya penuh dengan kerumitan. Ada keterkejutan, ada ketidakpahaman, dan lebih banyak lagi, perasaan absurditas seperti melihat hantu. Tuan Jiang, Anda yakin Anda tidak bercanda? Lihat ekspresiku. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Ekspresiku serius. Selama 20 tahun terakhir, keluargaku berhemat, hidup susah payah, memberikan yang terbaik untuk Lin Wanwan. Orang tua aku saja uang pensiunnya tidak rela pakai, semua untuk membelikan dia daging. Apa yang sudah kita korbankan? Ini perasaan, ini keringatku. Semakin aku bicara,
Semakin aku emosi, seolah-olah akulah yang menderita ketidakadilan besar. Lalu tiba-tiba, biaya makan itu ada harganya. 50 juta. Tidak boleh kurang sedikit pun. Dukungan WeChat, transfer Alipay, kartu bank. Tidak menerima cek. Pencairannya terlalu lama. Pidato berapi-api dan logis yang aku sampaikan barusan membuat semua orang yang hadir terdiam. Orang tua aku sudah pulih dari keterkejutan. Saat ini mereka menatapku dengan tatapan, apakah anakku ini sudah gila dipukul? Lin Wanwan sepenuhnya beralih dari kesedihan karena dihina menjadi terdiam karena syok dengan operasiku yang mengejutkan. Dia menatapku dengan mata memerah, ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya dia duduk berapa lama? Teriak padaku, Jiang Zhe, kau bajingan. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan lari. Nona, pengurus Wang buru-buru memerintahkan pengawal, cepat, ikuti Nona. Dua pengawal segera mengejar. Di lokasi hanya tersisa pengurus Wang dan dua pengawal lainnya, serta keluarga kami yang berantakan. Pengurus Wang menatapku, ekspresinya tidak bisa digambarkan sebagai rumit. Itu adalah ekspresi terpelintir yang memadukan absurditas, kekaguman, dan sakit kepala yang ekstrim. Tuan Jiang kecil. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya berubah menjadi desahan panjang. Hal ini akan saya laporkan dengan jujur kepada Tuan Tua. Dia meletakkan amplop berisi sertifikat properti dan STNK mobil di rak sepatu dekat pintu. Silakan Anda ambil barang-barang ini terlebih dahulu. Adapun soal biaya makan yang Anda sebutkan, saya akan meminta persetujuan Tuan Tua terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia membungkuk sekali lagi kepada kami dan membawa sisa rombongannya. Pergi dengan tergesa-gesa. Pintu ditutup. Seluruh dunia akhirnya tenang. Aku menghela napas lega, rasanya seperti baru saja menyelesaikan pertempuran sengit. Kedua kakiku lemas. Aku langsung terduduk di lantai. Nak, kamu tidak apa-apa? Ibuku segera datang membantu aku berdiri. Apa kamu ketakutan sampai pingsan tadi? Kenapa kamu meminta biaya makan? Ayahku juga menatapku dengan cemas. Aku bersandar di dinding sambil tersenyum pahit. Ayah, Ibu, kalau aku tidak bicara begitu, apalagi yang bisa kulakukan? Aku menatap mereka dan berkata dengan serius, dia adalah orang terkaya di dunia. Kita ini siapa? Kita orang biasa. Di matanya, kita tidak ada bedanya dengan kuda di pinggir jalan. Dia menghujani kita dengan uang agar kita menjauh dari Wanwan. Jika kita menerima uang itu, kita benar-benar akan menjadi orang picik yang hanya menginginkan uang keluarganya. Dan selamanya tidak akan bisa mengangkat kepala di depan Wanwan. Jika kita menolak mereka dan mengusir mereka dengan angkuh, mereka hanya akan berpikir kita berpura-pura tenang agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Semua perhitungan salah, jadi aku terpaksa bertindak di luar kebiasaan. Hasilnya, aku malah dengan serius menghitung pengeluaran sehari-hari. Perbedaan kontras ini akan membuatnya penasaran padaku, bukan hanya marah atau kesal. Dia akan berpikir, anak aneh macam apa dia ini? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Selama dia mulai berpikir, kita tidak lagi hanya seperti semut yang bisa dia mainkan sesuka hati. Kita akan punya kualifikasi untuk bernegosiasi. Ayah dan ibuku mendengarkanku dengan bingung. Ayahku baru mengangguk ragu. Sepertinya ada benarnya juga. Ibuku lalu mengelus kepalaku dengan prihatin. Kasihan kamu, nak. Aku tersenyum, tidak kasihan, hanya saja sedikit memalukan. Mengingat aku tadi memegang kalkulator, ibuku memegang kepalaku dengan prihatin. Kasihan kamu, nak. Aku tersenyum, tidak kasihan. Hanya saja sedikit memalukan. Memikirkan aku yang tadi memegang kalkulator. Berbicara serius dengan omong kosong. Jari-jariku mulai menggerak-gerak lagi. Satu putaran lagi. Di rumah tua bergaya keluarga yang usang, Ling Wang dengan mata merah duduk di sudut, tak bicara sepatah kata pun. Butler Wang duduk di seberangnya, sedang menelepon menggunakan ponsel terenkripsi. Dari ujung telepon terdengar suara pria berwibawa. Bagaimana? Urusannya sudah selesai? Butler Wang menyeka keringat dingin di dahinya, menjawab dengan hormat, ada sedikit kendala. Kendala? Kendala apa? Anak itu menipu? Suara pria itu menajam. Bukan itu. Butler Wang mengorganisir kata-katanya, berbicara dengan susah payah. Dia tidak meminta uang. Oh, punya pendirian juga. Lalu apa yang dia minta? Meminta saham perusahaanku? Atau ingin jadi menantuku? Suara pria itu terdengar mengejek. Butler Wang menarik napas dalam-dalam, berkata dengan nada siap mati. Dia mengeluarkan kalkulator. Menghitung sebuah perhitungan. Menghitung? Ya. Dia menghitung uang sewa Nona selama 20 tahun di rumah mereka. Telepon terdiam. Keheningan selama setengah menit, begitu lama sampai Butler Wang mengira sinyal terputus. Halo, Tuan, Anda masih mendengarkan? Dia mendengarkan, terdengar suara wanita dari telepon, sepertinya menahan tawa. Tuan Anda sedang ragu-ragu. Butler Wang bisa mendengarnya dengan jelas. Terdengar suara napas berat dari ujung telepon, dan suara gelas yang diremas. Berapa dia hitung?
Suara miliarder Ling berbunyi, seolah keluar dari sela-sela gigi. Dia bilang, termasuk inflasi, biaya kerugian mental, biaya kerugian masa muda. Menghilangkan nolnya, jadi 50 juta. Hahaha, dari ujung telepon, wanita yang menahan tawa itu. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Ayah Lin, cepat lihat. Aku sudah dianggap numpang makan numpang minum. Hahaha, kau pun harus mengantarku sarapan? 50 juta? Lucu sekali. Lin Wanyi tidak memedulikan ejekan istrinya. Ia terdiam cukup lama. Air sampai mengira ia akan memerintahkanku dibuang ke sungai. Akhirnya, suara rendahnya yang penuh rasa ingin tahu terdengar dari telepon. Menarik. Siapa nama anak ini? Jiang Ze. Jiang Ze. Lin Wanyi mengulangi nama itu. Berikan padanya. Pengurus uang terkekeh. Kubilang, berikan padanya 50 juta. Suara Lin Wanyi tidak bisa dibantah. Aku ingin melihat anak yang berani meminta sarapanku ini. Kukira dia masih Pangeran Ling datang lagi untuk sarapan. Ternyata yang berdiri di depan pintu masih pengurus uang yang kemarin. Hanya saja hari ini dia terlihat lebih hormat daripada kemarin. Bahkan di matanya ada sedikit rasa ingin tahu seperti melihat binatang langka. Tuan Jiang, selamat pagi. Ia membungkuk sedikit. Pagi. Aku menguap. Ada urusan apa? Atas perintah tuan kami, saya datang untuk mengantarkan sesuatu. Sambil berkata begitu, ia menyingkir. Aku melihat di belakangnya. 2 pengawal membawa brankas raksasa. Ini apa? Aku terkejut. Ini uang yang Anda minta. Pengurus uang berkata dengan wajah serius. Kemarin aku hanya asal bicara untuk mencairkan suasana. Siapa sangka mereka malah menanggapinya serius? Lagi pula, siapa yang membayar uang sarapan pakai brankas? Pengurus uang itu. Aku kemarin hanya bercanda. Aku mencoba menjelaskan. Tidak, Tuan Jiang. Tuan kami berkata, sekali terucap, sulit ditarik kembali. Hutang uang sarapan selama 20 tahun. Harus dibayar. Pengurus uang berkata dengan sungguh-sungguh. Ia bertepuk tangan. 2 pengawal yang berjas hitam mengangkat brankas setinggi pinggang itu dan meletakkannya dengan berat di tengah ruang tamu rumahku. Lantainya saja sampai bergetar. Ayah dan ibuku keluar dari kamar dan melihat pemandangan itu, mereka juga tertegun. Ini Tuan Jiang. Nyonya Jiang, ini dari kediaman Anda. Kata pengurus uang sambil mengeluarkan kunci dari sakunya dan memasukkannya ke brankas. Ia memasukkan kode sandi. Berbunyi, klik, pintu brankas terbuka. Cahaya keemasan yang menyilaukan hampir membutakan mataku. Penuh dengan batangan emas, tertata rapi seperti batu bata. Ini adalah emas setara 50 juta RMB sesuai dengan harga pasar internasional, pengurus uang menjelaskan. Ayah bilang uang tunai terlalu memakan tempat, emas lebih praktis. Praktis? Kau sebut ini praktis? Rumahku bahkan tak punya tempat untuk menyimpannya. Melihat peti itu, dan benda-benda berkilauan di dalamnya, aku merasa napasku berhenti. Orang tuaku langsung terduduk lemas di sofa, dengan ekspresi bingung, seolah bertanya, siapa aku? Di mana aku? Dan kenapa tiba-tiba ada barang ini di rumahku? Pelayan Wang tampak sangat puas dengan reaksi kami. Dia menutup brankas dan menyerahkan kuncinya padaku. Tuan Xiao Jiang, uang dan emas sudah lunas sesuai kesepakatan. Kami berharap mulai sekarang dan seterusnya, kau tidak akan lagi berhubungan dengan nona kami, kata-katanya. Bagaikan guyuran air dingin, langsung memadamkan sedikit keserakahan yang muncul karena melihat batangan emas itu. Aku memandangnya, lalu ke brankas besarnya. Aku mengerti. Ini bukan uang ganti makan, tapi uang pisah. Dan uang pisah yang disertai ejekan. Bibi Lin Wan ingin memberitahuku, anak muda, kau minta berapa? Sudah kubayar. Sekarang, ambil uangmu dan pergi jauh-jauh. Api dalam hatiku langsung menyala. Aku tidak tuli. Aku hanya mencibir. Pelayan Wang, apa kau salah paham? Aku bilang uang makan, untuk 20 tahun terakhir. Tapi tidak termasuk masa depan. Ucapku santai. Pelayan Wang terdiam. Tuan Xiao Jiang, apa maksudmu? Apa kau mau mengingkarinya? Mengingkari? Tidak. Aku datang dengan tangan kosong. Maksudku, 50 juta ini hanya melunasi hutang di masa lalu. Mulai hari ini, jika Lin Wanwan makan di rumahku lagi, itu akan dihitung terpisah. Aku menatap ekspresi pelayan Wang yang semakin bingung. Aku sengaja memperpanjang suaraku. Bagaimanapun, setelah semua keributan ini, standar makanan keluargaku juga harus ditingkatkan. Benar kan? Dulu makanan biasa, sekarang harus standar bintang 3 Michelin. Satu kali makan, minta 100.000 atau 80.000, tidak berlebihan kan? Pelayan Wang menatapku, mulutnya terbuka lalu tertutup, lalu terbuka lagi. Akhirnya dia berhasil mengeluarkan satu kata. Kau bajingan. Terima kasih atas pujiannya. Aku tersenyum tipis. Dibandingkan dengan tuanmu, aku masih jauh. Saat itu, ponselku berdering. Aku mengangkatnya dan melihat. Itu Lin Wanwan. Aku menekan tombol jawab,
mengaktifkan speaker. Dari seberang telepon, terdengar suaranya yang menangis. Jiang Ze, apa kau sudah menerima uang dari ayahku? Ya, aku mengakuinya dengan jujur, penuh satu peti batangan emas. Sedang mencari tempat untuk menyimpannya. Kau bajingan, dia berteriak marah. Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Demi uang, kau bahkan tidak peduli dengan hubungan kita selama 20 tahun. Hubungan? Hubungan apa? Aku berpura-pura terkejut. Di antara kita, selain hubungan pertemanan. Apakah ada hal lain? Di seberang telepon, Lin Wanwan tidak bisa berkata-kata. Hanya terdengar napasnya yang terengah-engah. Aku bisa membayangkan betapa marahnya dia sekarang, tapi aku harus melakukan ini. Aku ingin dia. Ayahnya berpikir bahwa aku adalah orang serakah yang matre dan licik. Hanya dengan begitu mereka akan lengah padaku. Hanya dengan begitu. Aku bisa mencari tahu alasan sebenarnya mengapa Lin Wangwan tiba-tiba kabur dari rumah dan bersembunyi di tempatku untuk merasakan hidup. Manajer Wang bilang dia kabur untuk menghindari perjodohan bisnis, tapi aku selalu merasa. Masalahnya tidak sesederhana itu. Sudah, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku berkata dengan malas, aku harus meneliti cara mengubah emas ini menjadi uang. Lalu membeli rumah besar, memenangkan wanita cantik, dan mencapai puncak hidup. Jiang Ze, kau tunggu saja. Aku benci kau. Telepon ditutup dengan keras. Aku meletakkan ponselku dan menatap manajer Wang yang wajahnya pucat pasi. Aku mengangkat bahu. Lihat, masalah teratasi. Dia pasti sangat membenciku sekarang, dan tidak akan menggangguku lagi. Manajer Wang menatapku lekat-lekat. Seolah ingin melihat sesuatu di wajahku. Tapi kemudian, dia mendengus dingin. Semoga saja, dia tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik pergi. Saat sampai di pintu, dia berhenti lagi dan menoleh ke belakang, menatapku dalam-dalam. Tuan Jiang muda, Tuan kami memintaku menyampaikan pesan untukmu. Katanya, anak muda, jalan masih panjang. Jangan sampai tersesat karena sedikit uang. Dunia ini lebih rumit dari yang kau bayangkan. Setelah berkata begitu, dia pergi tanpa menoleh. Aku melihat punggungnya. Senyum di wajahku perlahan memudar. Rumit? Tentu saja aku tahu rumit. Jika hanya perjodohan bisnis sederhana, Lin Wangwan yang levelnya tinggi pasti punya cara untuk mengatasinya. Dia tidak perlu kabur dari rumah. Dia bersembunyi di tempatku pasti ada alasan yang lebih dalam. Dan alasan ini kemungkinan besar berkaitan dengan calon pasangannya. Aku menunduk. Melihat brankas besar di tengah ruang tamu. Baiklah, karena kalian sudah menyiapkan panggungnya. Aku akan bermain peran dengan kalian. Aku ingin tahu siapa makhluk mengerikan yang membuat orang terkaya di dunia. Merasa kesulitan dengan perjodohannya. Sore harinya, aku sedang mencari di internet cara mengolah emas dalam jumlah besar secara legal dan diam-diam. Sebuah panggilan telepon tak dikenal masuk. Aku mengangkatnya. Halo, apakah ini Jiang Ze? Di ujung telepon. Terdengar suara pria muda yang arogan. Ini aku. Siapa kau? Siapa aku? Kau tidak berhak tahu. Pihak lain tertawa. Aku hanya akan memberimu satu peringatan. Jauhi Lin Wangyuan. Dia bukan sampah yang bisa kamu dekati. Alisku terangkat. Mulutmu besar sekali. Kenapa? Kau adalah calon tunangannya. Pihak lain tampaknya tidak menyangka aku begitu terus terang. Dia menilaiku. Sepertinya kau tidak terlalu bodoh. Benar, namaku Chu Tian. Aku akan segera menjadi tunangan Wanwan. Chu Tian. Nama ini terdengar seperti pria kaya yang dominan. Jadi kau menelepon untuk mengancamku? Aku tertawa. Bukan ancaman. Ini pemberitahuan. Suara Chu Tian penuh dengan ketidakpercayaan. Aku sudah menyelidiki latar belakangmu. Kau hanya seorang siswa miskin dari keluarga biasa. 50 juta yang diberikan Paman Lin kepadamu adalah uang yang tidak akan pernah bisa kamu hasilkan seumur hidupmu. Ambil uang itu dan pergi. Itu pilihan terbaikmu. Jika kamu tidak tahu malu dan terus berhayal. Dia berhenti sejenak, suaranya menjadi dingin. Aku akan membuatmu. Dan keluargamu tahu apa itu penyesalan. Misalnya, membuatmu tidak bisa tidur. Membuat orang tuamu kehilangan pekerjaan. Membuat keluargamu di kota ini bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebagai penyapu jalan. Ini adalah ancaman yang vulgar, dan ditujukan pada keluargaku. Tatapanku langsung menjadi dingin. Chu Tian, kan? Aku tidak peduli kau pengusaha dominan manapun. Atau raja segala raja. Aku hanya memberitahumu satu hal. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari orang tuaku. Aku jamin kau akan mati dengan irama yang sangat bagus. Setelah itu, aku langsung menutup telepon. Aku melihat keluar jendela dengan tatapan dingin. Tampaknya Chu Tian ini adalah inti masalahnya. Seseorang yang membuat Lin Wangyuan rela pergi dari rumah untuk menghindarinya. Seseorang yang membuat seorang tokoh besar seperti Lin Wangyuan merasa tertekan. Masalah hanya bisa diselesaikan dengan uang. Latar belakang Chu Tian ini pasti tidak sederhana, dan dia sombong serta bertindak tanpa pandang bulu. Metode konvensional tidak akan berhasil untuk menghadapi orang seperti ini. Kita harus menggunakan trik. Aku mengeluarkan ponselku, menemukan nomor,
dan meneleponnya. Telepon segera dijawab. Halo, Kak Z, ada apa? Kehabisan uang lagi? Aku sudah bilang dari awal, bulan ini aku hanya bisa meminjamkanmu 200. Lebih dari itu, aku harus makan tanah. Suara teman kuliahku, si gendut, terdengar dari ujung telepon. Gendut, bantu aku sebentar. Bantuan apa? Selama bukan meminjam uang, semua bisa dibicarakan. Bantu aku mencari seseorang. Cehutian, pria, sekitar 25-26 tahun. Keluarganya pasti sangat kaya. Sangat kaya. Gendut terdiam sejenak. Kak Z, kau berurusan dengan orang seperti itu. Aku beritahu kau. Orang seperti itu tidak bisa kita ganggu. Dengarkan nasihatku, segera mundur dan minta maaf. Aku memintamu mencarinya, bukan memarahiku. Aku memotongnya. Katakan saja padaku, bisakah kamu mencarinya? Si gendut itu dari jurusan komputer. Hobi terbesarnya biasanya adalah dunia maya. Keahliannya nomor 1 di kampus. Bisa, tapi Kak Z, ini melanggar hukum. Aku akan mentransfermu 50.000, kataku datar. Si gendut terdiam. 100.000. Sepakat. Si gendut langsung berubah kata-katanya. Suaranya menjadi memelas. Kak Z, Anda perintahkan. Jangan bilang mencarinya. Jika Anda ingin saya menggali kuburan leluhurnya, saya akan melakukannya dengan sempurna. Apa yang ingin Anda ketahui darinya? Aku akan mengupas tuntas latar belakangnya. Aku tertawa. Tidak perlu terlalu percaya diri. Aku hanya perlu tahu apa yang paling dia takuti, apa yang paling dia pedulikan. Dan skandal memalukan apa yang dia miliki. Semakin banyak semakin baik. Efisiensi si gendut sangat tinggi. Kurang dari sehari, sebuah file terenkripsi terkirim ke emailku. Judulnya sangat vulgar. Kumpulan sejarah mencari mati penuh trik dari bos Chu Tian. Ketika aku membukanya, isinya lebih vulgar dari judulnya. Chu Tian, 25 tahun, pewaris tunggal Chu Group, aset miliaran dolar. Di permukaan, dia adalah pebisnis muda yang menjanjikan dan berani. Namun dalam kenyataannya, dia adalah seorang perfeksionis yang sangat posesif dan sedikit gila. File itu merinci serangkaian prestasi gemilangnya, seperti ketika dia pernah karena seorang aktris yang terlalu lama memandang aktor lain. Dia menggunakan koneksinya untuk membaikot aktor itu, dan mengunci aktris itu di vilanya selama sebulan penuh. Lalu, dia punya saingan bisnis yang di sebuah pesta minum. Dia berdebat dengannya. Keesokan harinya, perusahaan saingan itu mengalami akuisisi penuh permusuhan, yang berakhir dengan kehancuran total. Yang paling konyol adalah dia sangat percaya tahayul. Setiap bulan, dia menghabiskan banyak uang untuk master yang konon ahli meramal nasib dan feng shui. Meja kerjanya penuh dengan berbagai benda aneh yang telah diberkati. Selain itu, dia punya kecemasan yang parah dan obsesi kompulsif. Semuanya harus tertata rapi. Tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun. Di akhir file, si gendut juga menambahkan ringkasannya. Kak Z, orang ini ganas, dan juga gila. Ringkasan kelemahan pria ini. Pertama, kesombongan yang ekstrim, dia merasa segalanya dalam kendalinya. Kedua, kepercayaan tahayul yang ekstrim, dia sangat takut pada hantu dan dewa. Ketiga, obsesi kompulsif yang ekstrim. Dia tidak tahan melihat sedikit kekacauan. Untuk menghadapi orang seperti ini, entah harus lebih ganas darinya. Atau lebih gila darinya. Aku melihat laporan itu dan tertawa. Lebih ganas darinya? Aku tidak bisa. Tapi lebih gila darinya? Nah, itu membuatku tidak bisa tidur. Aku mematikan komputer, mengeluarkan ponselku, dan mengirim pesan teks ke Chu Tian. Besok pagi jam 10, di kafe pintu selatan kampus. Kita bicara. Cepat. Dia membalas, kamu pikir kamu siapa? Berani mengajakku? Aku tidak membalasnya, melainkan mengirim foto yang ditemukan si gendut. Di foto itu, ada Chu Tian yang mengendap-endap di sebuah kuil. Sambil menenggak 3 gelas arak di depan patung dewa, ada juga papan nama tertulis nama salah satu saingannya. Di depannya tertancap 3 tusuk sate, khas santet modern. Setelah mengirim SMS, tidak ada kabar. Setelah 10 menit berlalu, barulah telepon Chu Tian masuk. Nadanya penuh amarah tertahan, foto itu, kau dapat dari mana? Aku punya cara sendiri. Kataku perlahan, bagaimana, Tuan Chu? Apa kau ada waktu ngobrol besok? Dari ujung telepon terdengar suara napas berat. Baik, sangat baik, katanya sambil mengertakkan gigi. Aku ingin lihat, semut tak tahu diri sepertimu, mau main apa lagi? Keesokan harinya, aku datang 10 menit lebih awal ke kafe dan memilih tempat dekat jendela. Tepat pukul 10, sebuah mobil sport Ferrari merah mencolok, disertai deru memekakan telinga. Berhenti di depan kafe. Pintu mobil terbuka, seorang pria muda berjas putih. Rambutnya licin mengkilap, wajahnya memancarkan kesombongan bahwa dia yang terbaik di dunia. Turun dari mobil. Dia adalah Chu Tian. Dia mendorong pintu dan berjalan perlahan. Pandangannya dengan tepat mengunciku, lalu, dengan gaya jalan yang angkuh, berjalan menghampiriku. Di belakangnya ada 2 pengawal berbusana hitam,
sangat mengesankan. Pengunjung kafe lainnya terkejut dengan pemandangan itu dan menoleh dengan tatapan penasaran. Chu Tian duduk di seberangku. Dia menyilangkan kaki dan menatapku dengan pandangan merendahkan. Katakan, kau ingin mati atau hidup? Tanyanya langsung. Aku tidak mempedulikannya. Aku hanya minum kopi dengan tenang, lalu, dari dalam tas ranselku, aku mengeluarkan sesuatu dan meletakkannya di atas meja. Sebuah kompas. Terbuat dari kuningan, klasik dan antik, diukir dengan berbagai simbol yang tidak bisa dipahami. Chu Tian tertegun sejenak, mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bicara, dan mengeluarkan benda kedua, selembar kertas kuning. Benda ketiga, sebilah pedang kayu persik. Benda keempat, sebuah cermin bagua. Dalam waktu kurang dari 1 menit, meja kopi di antara kami penuh dengan berbagai macam barang aneh dan gaib. Kompas, kertas kuning, pedang kayu persik, cermin bagua, jimat, ketan, kacang hitam, botol berisi darah, saus tomat. Semuanya lengkap. Chu Tian dan kedua pengawalnya. Semua orang di kafe terkejut. Para tamu lain juga melirik ke arahku. Mereka bertanya-tanya apakah aku baru saja kabur dari rumah sakit jiwa. Aku mengabaikan tatapan semua orang dan mengambil kompas. Dengan gaya serius, aku mengarahkannya ke Chu Tian. Lalu wajahku berubah drastis. Aduh, tidak bagus. Aku tiba-tiba berdiri, menunjuk Chu Tian dengan ketakutan. Tuan Chu, wajahmu pucat pasi, kepalamu diselimuti aura hijau, dan kamu dikelilingi bahaya. Hidupmu tidak akan lama lagi. Teriakanku penuh tenaga. Seluruh kafe seketika hening. Semua mata tertuju pada wajah Chu Tian, yang mulai memerah. Kamu bicara omong kosong apa? Chu Tian kaget sekaligus kesal. Meskipun dia mengumpat, ada sedikit kepanikan di matanya karena aku menyentuh hal yang paling dia takuti. Aku tidak bicara omong kosong, kataku sambil menyeringai. Aku mengambil pedang kayu persik dari meja dan mengayunkannya. Aku adalah pewaris ke-38 dari Gunung Longhu, seorang kultivator sejati. Aku berkelana di dunia, membasmi iblis dan roh jahat. Aku khusus menangani orang-orang seperti kamu yang diganggu roh halus. Aku lihat kamu. Belakangan ini sering mimpi buruk, pikiranmu kacau, dan kamu selalu merasa ada yang mengawasimu dari belakang. Pupil mata Chu Tian menyusut. Catatan gemuk menyebutkan bahwa dia sedang stres karena urusan bisnis. Memang benar dia sering insomnia dan mimpi buruk. Selain itu, apakah kamu selalu melangkah keluar dengan kaki kiri? Dan apakah kamu terbiasa menggunakan tangan kanan saat ke toilet? Aku mulai berbicara omong kosong lagi dengan serius. Chu Tian benar-benar terpana. Kamu, bagaimana kamu tahu? Itu kan biasa saja. Tapi aku menunjukkan senyum misterius. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Aku mengitarinya, sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Z. Energi iblis. Energinya sangat kuat. Tuan Chu, kondisimu sangat berbahaya. Jika tidak segera ditangani, dalam 3 hari, pasti akan ada bencana pertumpahan darah. Chu Tian sudah mulai berkeringat dingin. Dia berteriak dengan keras, jangan coba-coba mempermainkanku. Petugas, usir dia dari sini. Kedua pengawalnya hendak maju ketika aku tiba-tiba berteriak keras. Berhenti. Aku mengeluarkan jimat dari sakuku, menggigit jariku dan mencelupkannya ke dalam tinta merah yang sudah disiapkan. Aku menggambar simbol di atasnya, lalu melemparkan jimat itu ke udara. Dengan pedang kayu persik teracung, atas nama Sang Taishan Lao Jun, dengan perintah surgawi, tunjukkan dirimu, roh jahat. Aku menempelkan jimat yang berlumuran darah itu dengan tepat di dahi Chu Tian. Seluruh tubuh Chu Tian menegang. Dia bisa merasakan jimat di dahinya. Basah kuyup, terengah-engah, masih beraroma manis. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Jangan bergerak, aku akan menakutimu. Ini adalah jimat pelindung dari Gunung Longhu. Energi iblismu belum terhapus. Jika energi iblis itu berbalik menyerangmu, kamu akan memuntahkan darah di tempat dan mati mendadak. Tangan Chu Tian tertinggal di udara. Dia percaya. Dia benar-benar percaya. Karena aktingku terlalu realistis, dan karena dia memang sangat percaya tahayul. Nah, lalu bagaimana? Suaranya terdengar seperti menangis. Di mana lagi ada kewibawaan seorang CEO? Jangan khawatir, aku menenangkannya. Selama kamu bekerja sama denganku, aku akan menjamin keselamatanmu. Aku mendorongnya kembali ke kursinya, lalu mengambil lonceng di atas meja. Mulai menari mengelilinginya dengan suara keras, sambil menari, aku menggumamkan mantra. Roh langit, roh bumi, cepat tunjukkan dirimu, iblis, setan, cepat pergi. 3 putaran ke kiri, 3 putaran ke kanan, putar lehermu, putar pinggulmu. Tidur nyenyak, bangun pagi, mari berolahraga. Di seluruh kedai kopi, semua orang terkejut. Seorang CEO tampan berjas putih, dengan jimat tertempel di dahinya. Duduk di sana dengan wajah ketakutan. Seorang pendeta tahu berjans t-shirt dan jeans, menari mengelilinginya dengan tarian pengusir setan gaya senam pagi. Adegan ini, aku bahkan tidak berani melihatnya. Kedua pengawal Chu Tian
Lebih meragukan hidup sepenuhnya. Mereka mungkin berpikir, aku siapa? Mengapa aku ada di sini? Mengapa aku harus melihat bosku diperlakukan seperti orang bodoh? Haruskah aku menelepon rumah sakit jiwa untuk membawa keduanya pergi? Setelah menari sekitar 5 menit, aku merasa hampir kehabisan oksigen. Aku berhenti, menyeka keringatku. Dengan wajah muram, aku berkata pada Chu Tian, tidak berhasil, iblis ini terlalu kuat. Jalan tahu itu dalam. Metode biasa tidak akan berhasil. Nah, lalu apa yang harus dilakukan, Guru? Chu Tian hampir menangis. Hanya ada satu cara. Aku menatapnya, mataku sangat tulus. Hati adalah roh. Kamu harus, di depan umum, seperti orang yang pernah kamu sakiti, menyanyi, dan mengungkapkan semua dosamu, barulah kamu bisa menghapus karma di tubuhmu, dan mendapatkan pengampunan para dewa. Wajah Chu Tian memucat. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Aku mencibir. Kalau begitu, tunggulah kematian mendadakmu. Ngomong-ngomong, aku ingatkan kamu. Apakah kamu mengendarai Ferrari merah saat keluar hari ini? Ya, merah, keberuntungan, juga darah. Hari ini, kamu pasti akan mengalami bencana darah. Kata-kataku baru saja selesai, di luar kedai kopi, terdengar suara, boom, yang keras. Kami mengikuti suara dan melihat salju, hanya untuk melihat becak yang dikendarai oleh seorang pekerja kebersihan, karena tidak bisa mengerem. Ia menabrak langsung Ferrari merah mengkilap milik Chu Tian. Bagian depannya penyok cukup besar. Wajah Chu Tian langsung pucat. Guru, selamatkan aku. Dia langsung berlutut di depanku. Dia memeluk kakiku, menangis sesenggukan. Aku akan memberitahumu semuanya. Guru, tolong selamatkan aku. Aku melihat Chu Tian berlutut dengan hidung meler dan air mata mengalir. Aku tertawa terbahak-bahak di dalam hati. Berhasil. Aku menahan tawa. Aku membantunya berdiri, menepuk pundaknya dengan ekspresi yang sangat serius. Bicaralah, anakku. Dewa sedang mengawasimu. Dan pada pagi yang cerah itu, di kafe paling mewah, terjadi adegan yang sangat surreal. Pewaris grup Chu, miliarder tampan Chu Tian, berdiri di tengah kafe, di depan kerumunan penonton yang tercengang, memulai pengakuannya. Aku Chu Tian, aku bajingan. Aku seharusnya tidak memblokir Zhang San. Aku seharusnya tidak sengaja mengakui Sisi Lisi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Sambil berkata begitu, dia menampar dirinya sendiri. Plak, ekspresinya sangat tulus. Aku berdiri di samping, memegang pedang kayu persik, dengan penampilan orang bijak. Dalam hati aku sudah tertawa terbahak-bahak. Chu Tian, melawanku, kau masih terlalu muda. Di depan orang bodoh, semua orang hebat hanyalah badut. Pengakuan publik Chu Tian segera menjadi lelucon terbesar di kalangan kelas atas dunia. Kudengar dia pulang, lalu mengunci diri di kamar. Selama 3 hari, ayahnya, ketua grup Chu, sangat marah sampai hampir serangan jantung, langsung memblokir semua kartunya dan menyuruhnya merenung di rumah. Dan aku, dengan julukan pembunuh sejati, namanya menyebar di lingkaran misterius. Bahkan ada yang menghubungiku melalui kenalan, ingin membayar mahal untuk meminta aku memeriksa Feng Shui. Tentu saja aku menolak dengan tegas. Bercanda, aku hanya seorang amatir. Berakting sekali masih oke, berakting terlalu banyak bisa ketahuan. Setelah kejadian ini, Lin Wanwan tidak menelepon untuk memarahiku selama 2 hari. Aku kira dia juga mendengar dari beberapa saluran tentang kejayaan Chu Tian yang memalukan. Dia sedang mencerna informasi tentang Li Peu. Malam ketiga, aku sedang bersantai di sofa bermain game ketika bel pintu berbunyi lagi. Aku pikir itu mertuaku yang tidak bertanggung jawab mengirim seseorang lagi. Dengan tidak sabar aku membuka pintu, ternyata di ambang pintu berdiri Lin Wanwan. Dia mengenakan gaun putih sederhana, tanpa riasan, rambutnya diikat asal-asalan, dan matanya masih sedikit memerah. Dia terlihat seperti kelinci kecil yang kurus dan sedih, berdiri di ambang pintu. Dia menatapku tanpa bicara. Aku bersandar di kusen pintu, juga tidak bicara. Suasananya agak canggung. Setelah setengahnya, dia berbisik. Boleh aku masuk? Untuk apa masuk? Di rumahku tidak ada makanan Michelin untukmu nikmati. Aku sengaja bicara. Dia menggigit bibirnya, matanya semakin merah. Jiangze, kamu masih marah padaku, kan? Aku tidak marah, kataku datar. Aku hanya berbisnis. Ayahmu memberiku 50 juta, memintaku menjauhimu. Aku menerima uang itu. Tentu saja aku harus menepati janji. Kamu mengada-ada. Dia tiba-tiba bersemangat. Kamu sama sekali bukan orang seperti itu. Kamu sengaja menipu Neng. Kalau begitu aku orang seperti apa? Aku menatapmu. Dia terdiam oleh pertanyaanku, terbatuk-batuk lama. Dan berkata, kasus Chu Tian, apakah itu perbuatanmu? Chu Tian, Li Tian apa? Tidak kenal. Aku mulai pura-pura bodoh. Kamu masih pura-pura? Sudah berapa lama? Aku sudah dengar semuanya. Apa yang membunuh Zhen Ren? Selain kamu,
Siapa lagi yang bisa memikirkan ide seburuk itu? Lalu kenapa? Aku menatapnya. Aku membantumu menyelesaikan masalah, bukankah kamu juga harus memberi imbalan? Demi persahabatan 20 tahun, aku berani memberimu tamparan, hanya membebanimu 8 juta. Kamu, wajah Ling Wang memerah karena marah. 3 kalimatmu sengaja. Kamu tidak peduli. Aku tak berdaya. Aku merasa terintimidasi. Aku berkata datar, tidak peduli. Dia menatapku tajam selama 1 menit penuh. Tiba-tiba, dia tertawa. Tawanya seperti rubah kecil. Baiklah, kamu mau uang? Dia mengeluarkan termos dari belakang, mengibaskannya di depanku. Di dalamnya, adalah sup api melompat dinding yang kubuat sendiri untukmu. Menggunakan abalon, teripang, sirip ikan terbaik. Biaya produksi, ditambah 200.000. Aku akan mengantarkannya setiap hari mulai sekarang, 200.000 sehari, sampai kamu puas. Bagaimana? Aku tertegun. Ada hal baik seperti itu? Aku menatap wajahnya, dengan senyum kecil yang sedikit licik. Tiba-tiba aku merasa segalanya tidak sesederhana itu. Apa maumu? Aku tidak mau apa-apa. Dia menyodorkan termos itu ke arahku, seolah-olah itu sudah selesai. Kamu membayar di muka gaji pacarku. Astaga, aku hampir tersedak air liurku sendiri. Apa katamu? Aku bilang, aku ingin kamu jadi pacar palsuku. Ucapnya kata per kata. Kenapa? Karena meskipun cutian sementara tenang, ayahku telah mengatur target perjodohan baru untukku. Li Tian, Wang Tian, Zhao Tian. Satu lebih buruk dari yang lain. Wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Jadi aku butuh tameng. Tameng yang bisa membuat ayahku benar-benar menyerah, berpikir selera putriku buruk tak tersembuhkan, hanya bisa menikah dengan seorang pemuda miskin yang serakah dan pembunuh. Dia menatapku, matanya berbinar. Bagaimana? Kamu mau ini? Aku tidak mau. Aku langsung menolak. 200.000 sehari, ini bukan soal uang. 300.000 sehari, aku Jiang Ze punya prinsip. 500.000 sehari. Ditambah 3 kali makan, sup kepala ikan Buddha kelas 1. Deal. Prinsipku, di hadapan uang dan makanan lezat. Terlihat begitu tidak berarti. Tapi, aku punya satu syarat. Aku berdehem. Mencoba memulihkan sedikit martabat. Katakan, pertama, hanya berpura-pura. Tidak boleh ada kontak fisik. Oke. Kedua, semua biaya, kamu yang ganti. Tidak masalah. Ketiga, dan yang terpenting, aku menatapnya. Wajahnya serius. Kamu harus memberitahuku, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Apa yang kamu sembunyikan? Jangan bilang itu perjodohan bisnis. Aku tidak percaya. Senyum di wajah Ling Wangwan perlahan menghilang. Dia terdiam cukup lama, baru akhirnya berkata, "Kamu benar-benar ingin tahu?" Tentu saja. Dia menghela napas. Sekelebat emosi kompleks yang tidak bisa aku pahami melintas di matanya. Karena sebuah pertaruhan. Pertaruhan? Ya. Kakekku dari generasi kakek, dengan kakek Chu, dan sebuah keluarga misterius. Memiliki kesepakatan. Keturunan ketiga keluarga harus menikah. Pemenang bisa mendapatkan satu hal. Apa itu? Sebuah peta harta karun. Aku tidak bisa berkata-kata. Kukira aku sedang mendengarkan perang bisnis perkotaan. Ternyata alurnya berubah menjadi catatan penjelajah. Peta harta karun itu. Kabarnya menunjukkan harta karun yang cukup untuk mengubah dunia. Suara Ling Wangwan sangat lirih. Keluarga Chu selalu menginginkan harta karun ini, bukan hanya sekadar demi kehormatan. Makanya Chu Tianchai sangat ingin mendapatkanku. Lalu ayahmu? Ayahku tidak ingin aku terlibat dalam perselisihan ini. Dia pikir uangnya sudah cukup banyak. Keamanan adalah yang terpenting. Makanya dia ingin menggunakan uang untuk membuatku benar-benar putus hubungan dengan masalah ini. Lalu kamu, kenapa kamu tidak langsung bilang pada ayahmu bahwa kamu tidak menginginkan harta karun itu? Karena Ling Wangwan menatapku. Tatapannya teguh. Di antara harta karun itu ada sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit ibuku. Aku tertegun. Aku selalu mengira ibu Ling Wangwan sibuk bekerja atau sudah meninggal. Ibumu kenapa? Dia menderita penyakit langka, terus-menerus tidak sadarkan diri. Terbaring di panti jompo terbaik di Swiss, hidupnya ditopang peralatan medis bernilai fantastis. Semua dokter berkata, tidak ada harapan. Hanya catatan kakekku yang menyebutkan, di harta karun itu ada yang namanya air kehidupan legendaris, mungkin satu-satunya harapan. Aku terdiam. Ternyata, gadis yang selalu makan gratis di rumahku, tertawa tanpa beban. Dengan cerita yang begitu berat di hatiku, aku membuka tabung termos di pelukanku. Aroma yang kaya langsung memenuhi seluruh ruangan. Aku mengambil sendok dan menyendoknya. Aku meniupnya, lalu menyodorkannya ke mulutnya. Buka mulutmu. Dia terkejut. Kenapa? Cicipi dulu asin atau tidaknya. Aku berkata tanpa ekspresi, jika makanan calon bos masa depanmu ini tidak enak, gajiku akan dipotong. Dia menatapku, lalu membuka mulutnya dengan linglung. Aku memasukkan sesendok Evo Tiaoki yang ke mulutnya. Dia mengunyahnya,
dan air mata langsung jatuh. Terlalu asin, katanya dengan nada tercekat. Tentu saja terlalu asin. Aku mengambil tisu dan dengan kasar menyeka air matanya. Mulai sekarang, semua air matamu harus mengalir ke dalam panci. Hematlah bumbu. Dia menatapku. Tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar bajingan, Jiang Ze. Terima kasih atas pujiannya. Aku menarik tanganku, membuat keputusan dalam hati. Baiklah, memangnya apa sih harta karun itu? Memangnya keluarga misterius apa? Karena kau tidak bisa menanggungnya sendiri, aku akan menanggungnya bersamamu. Siapa suruh? Aku sudah makan makanan keluargamu selama 20 tahun. Meskipun kau yang numpang makan padaku. Sejak aku setuju untuk menjadi pacar kontrak Lin Wanwan, hidupku berubah drastis. Pertama, standar makananku meroket tajam. Dari masakan rumahan biasa, menjadi level jamuan kenegaraan. Setiap pagi, Lin Wanwan akan datang tepat waktu. Membawa wadah besar yang penuh dengan berbagai macam bahan makanan kelas atas yang hanya pernah kulihat di TV. Lobster Australia, tiram Prancis, daging sapi Jepang. Awalnya orang tuaku terkejut dan senang, tapi lama-lama mereka menjadi kebal. Sekarang hal pertama yang ayahku lakukan setiap pagi adalah bertanya, "Nak, hari ini makan abalon atau sirip ikan hiu?" Nada bicaranya datar seolah bertanya, "Hari ini makan roti kukus atau bakpao?" Kedua, saldo rekening bankku bertambah 500.000 setiap hari tepat waktu. Hanya dalam seminggu, aku menjadi seorang miliuner dengan kekayaan jutaan. Hal pertama yang kulakukan adalah mengundurkan diri dari pekerjaan orang tuaku, lalu membawa mereka ke pusat pemeriksaan kesehatan terbaik untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Dalam kata-kata ibuku, merawat anak di usia tua. Anakku sekarang sangat sukses, bahkan bisa membiayai kami. Tentu saja, ini semua hanya di permukaan. Pekerjaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Selain itu, ayah mertuaku yang murah itu, setelah mengetahui putrinya menjalin hubungan dengan pacar yang serakah dan gana sepertiku. Konon, dia langsung menemukan sebuah cangkir teh antik di tempat. Lalu, dia memulai ujiannya. Hari pertama, dia mengirim seseorang untuk membawakan surat undangan, mengajakku dan Lin Wanwan untuk menghadiri lelang amal kelas atas. Kata Lin Wanwan, ini untuk membawaku melihat dunia, bertemu dengan perkumpulan orang kaya. Menyerah sebelum bertanding. Pada hari jamuan makan, aku mengenakan gaun haute couture yang disiapkan Lin Wanwan untukku. Aku muncul di venue dengan angkuh. Di dalam venue, para bangsawan, orang kaya, setiap orang memasang senyum yang sopan. Mereka berbicara tentang istilah bisnis yang tidak ku mengerti. Lin Wanwan dikelilingi oleh sekelompok orang. Dia melihat kami. Hanya melirikku dengan dingin lalu memalingkan wajahnya. Tatapan itu seperti melihat seekor ayam yang masuk ke kumpulan angsa. Lin Wanwan sedikit gugup, berbisik padaku. "Jangan takut, ikuti aku terus," sedikit bicara. Aku mengangguk, lalu langsung menuju area prasmanan. Bercanda. Begitu banyak makanan enak, rugi kalau tidak dimakan. Aku membawa piringku. Berlarian di area makanan. Angsa panggang, kaviar. Kue kecil ditumpuk seperti gunung. Orang-orang di sekitar menatapku seperti monster. Lin Wanwan menutupi wajahnya. Ingin sekali mencari tempat untuk bersembunyi. Aku tidak peduli dengan mereka. Aku membawa gunung kecilku. Mencari sudut dan makan dengan lahap. Saat sedang makan, Lin Wanwan datang membawa gelas anggur. Di belakangnya ada beberapa orang kaya yang menonton. "Tuan Jiang, apakah Anda sudah terbiasa makanannya?" Dia berkata dengan senyum sinis. "Lumayan, lumayan." Mulutku penuh makanan. Aku berkata dengan tidak jelas. Hanya saja angsa ini agak berminyak. Orang gendut di belakangnya tertawa terbahak-bahak. "Tuan Jiang sungguh humoris. Ini angsa panggang terbaik yang diimpor langsung dari Prancis, harganya ribuan dolar per porsi." "Benarkah?" Aku menatap angsa panggang di piring dengan terkejut. "Kalau begitu, aku harus makan lebih banyak." Makan sampai modalnya kembali. Sambil berkata, aku menyumpit potongan besar lagi ke dalam mulutku. Sudut bibir Lin Wanwan berkedut. Di bawah cahaya, botol itu memancarkan cahaya biru samar. Pembawa acara sedang menjelaskan dengan susah payah sejarah dan nilainya. Harga penawaran awal 80 juta. Kami melihatnya sekilas, lalu dengan serius bertanya pada Lin Wanwan sebuah pertanyaan. "Paman Lin, menurut Anda botol ini, untuk apa?" Lin Wanwan tertegun. "Apa maksudmu?" "Maksudku, aku meletakkan piringku dan memperagakannya. Botol semahal ini, kalau dibeli kembali untuk menyimpan acar, apakah akan bocor?" Dia menangis. Pria gendut di belakangnya langsung menyemburkan anggur merahnya. Orang lain juga tampak geli. Wajah Lin Wanwan menjadi gelap seperti dasar panci. Dia menggeram dari sela-sela giginya beberapa kata. "Sangat bagus." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Bisa melihatku lebih lama lagi, ia takut hatinya akan berontak di tempat. Aku melihat punggungnya yang kesal. "Menyakiti direktur, bukankah itu hanya pamer yang gagal? Aku akan tunjukkan padamu." Apa yang dimaksud dengan pukulan dahsyat,
mengalahkan kesombongan dengan kekonyolan. Setelah kegagalan lelang, Lin Wanyi diam selama 2 hari. Hari ketiga, ia punya ide baru lagi. Ia membawaku dan Lin Wanwan ke markas besar grup Lin, di ruang rapat yang besar. Dipenuhi para eksekutif grup, semuanya mengenakan jas, raut wajah serius. Lin Wanyi duduk di kursi utama, menunjuk rencana proyek yang rumit di layar proyeksi. Ini adalah proyek terpenting grup kita kuartal depan. Tentang pengembangan energi baru, tetapi saat ini kita menemui kendala pada teknologi kunci. Ia menatapku, matanya sedikit menantang. Tuan Jiang, karena Anda pacar Wanwan, jadi bisa dibilang orang kita sendiri. Kenapa tidak? Anda berikan pendapat Anda kepada kami. Tatapan semua eksekutif seketika terfokus padaku. Ada rasa ingin tahu, ada yang sinis, ada yang menunggu tontonan. Mereka tahu masa lalu gemilangku. Jelas Lin Wanyi sengaja ingin mempermalukanku. Lin Wanwan menendangku di bawah meja, mengisyaratkan agar aku tidak bicara sembarangan. Aku memberinya tatapan meyakinkan. Lalu aku berdiri dan berjalan ke arah layar proyeksi. Aku melihatnya dengan cermat selama beberapa saat. Rencana yang penuh istilah profesional dan model data itu. Ruangan rapat begitu sunyi. Semua orang menunggu untuk melihatku malu. Setelah sekitar 5 menit, aku berbalik. Bu Lin, Paman Lin, para eksekutif sekalian. Saya sudah melihat rencana ini. Menurut saya, aku sengaja berhenti sejenak. Membuat semua orang penasaran. Saya rasa ada masalah besar. Lin Wanyi mencibir. Benar-benar luar biasa. Rencana ini terlalu rumit. Aku berkata dengan sungguh-sungguh. Penuh data, penuh model, penuh teknologi yang tidak bisa dimengerti. Bukankah menurut Anda ini sangat membuang-buang waktu? Salah seorang eksekutif berambut tipis tak tahan. Tuan Jiang, ini adalah rencana bisnis, bukan bermain masak-masakan. Tentu saja harus teliti, teliti, teliti. Apakah ketelitian bisa dimakan? Aku balik bertanya padanya. Saya beritahu Anda, berbisnis itu seperti bermain game. Aku mengambil sebuah pulpen dan menggambar sketsa sederhana di papan tulis. Kalian sekarang seperti sedang melawan bos besar. Rencana kalian adalah mempelajari skill bos. Menghitung HP-nya, menganalisis gerakannya. Apakah itu berguna? Lumayan berguna, tapi terlalu lambat. Pemain hebat sejati. Cara mengalahkan bosnya, aku melihat mereka dan tersenyum misterius. Ini namanya bottleneck teknis. Kalian lihat. Seperti skill kebal bos. Kalau kalian maksa hadapi langsung, tentu saja kalah. Kenapa tidak pikirkan cara lain untuk melewatinya? Aku menggambar lingkaran di sudut yang tidak mencolok di sketsa. Misalnya, di sini, tingkat konversi energi kalian. Kenapa tidak pernah naik? Karena ada masalah dengan material kalian. Kenapa tidak coba? Kombinasikan material A dan material C dengan cara yang tak terduga? Ini tidak mungkin. Seorang kepala teknis langsung membantah, sifat fisik material A dan C sama sekali tidak cocok. Memaksakan kombinasi hanya akan menyebabkan ledakan. Siapa bilang harus dipaksa? Aku menatapnya sinis. Kalian tidak bisa mencoba melarutkan keduanya dulu dengan material B? Seperti di game? Sebelum mengeluarkan skill, bukankah harus memberi bos debuff dulu? Menggunakan material B untuk melarutkan, kepala teknis itu terdiam, lalu tenggelam dalam pemikiran. Semua staf teknis di ruang rapat mulai berbisik satu sama lain. Lin Wanyi juga mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengerti teknis, dia bisa melihat bahwa perkataanku tampaknya menyentuh poin penting. Ide ini, kepala teknis itu tiba-tiba mendongak. Matanya berbinar, seolah menemukan benua baru. Ini berhasil. Secara teori, ini sepenuhnya mungkin. Kenapa kami tidak terpikir? Kami terus terjebak dalam pola pikir. Dia bergegas ke papan tulis dengan penuh semangat, mulai menulis dan menggambar dengan panik. Seluruh ruang rapat seketika berubah menjadi diskusi teknis yang ramai dan penuh semangat. Dan aku, sang pencipta, diam-diam kembali ke tempat dudukku, bersembunyi tanpa nama. Sebenarnya, aku tidak tahu apa-apa tentang energi baru. Aku hanya melihat video panduan semalam saat bermain game, tentang cara menggunakan material sampah untuk membuat item dewa, sehingga melewati skill kebal bos. Apa yang baru saja kukatakan? Hanyalah mengganti istilah game dengan nama-nama dalam solusi mereka. Tidak kusangka. Seekor kucing buta yang menabrak tikus mati pun bisa memberi mereka inspirasi. 1 jam kemudian, kepala teknis itu memegang tumpukan sketsa yang penuh coretan, bergegas ke depan ketua. Berhasil, kita berhasil. Mengikuti ide Tuan Jiang, kita menemukan terobosan. Bottleneck teknis ini teratasi. HMPH. Seluruh ruang rapat dipenuhi sorakan. Semua eksekutif memandang mereka dengan kekaguman, seolah melihat dewa. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa masalah sulit yang telah membingungkan tim mereka selama berbulan-bulan ini, ternyata diselesaikan oleh sekelompok orang awam dengan pola pikir bermain game. Ini sains atau metafisika? Lin Wanyi benar-benar terpana. Dia menatapku, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia ingin mempermalukanku.
Akibatnya, aku malah memberinya kontribusi besar. Perasaan ini, seperti dia memukul kapas, tapi tangannya malah tergores pelat baja di dalamnya. Sangat canggung. Sebuah gerakan tak terduga yang mengalahkan pandangan duniamu sampai ke dasarnya. Sejak aku memenangkan pertempuran di rapat grup Linshi, sikap Lin Wanyi terhadapku berubah 180 derajat. Dia tidak lagi berusaha mempermalukanku, tetapi mulai mempelajariku. Dia akan mengirim orang untuk membawakan berbagai macam barang aneh, seperti tali luban, 9 cincin terhubung, bahkan soal Olimpiade Matematika, mencoba menguji batas kecerdasanku. Aku tentu saja menerimanya, lalu menjualnya di Xianyudeng. Dia bahkan mencoba berdiskusi filsafat denganku. Mulai dari Socrates sampai Nietzsche, mencoba memahami otakku. Sedangkan aku malah membicarakan Tao Te Ching dengannya. Jalan yang bisa diutarakan bukanlah jalan abadi. Dao yang bisa diutarakan bukanlah Dao yang abadi. Paman Ling, inilah sebabnya dia tidak memahamiku. Ini karena pandanganmu masih di tingkat Dao, sementara aku telah mencapai alam Dao yang abadi. Setelah mendengarnya, Lin Wanyi terdiam cukup lama. Lalu dia kembali dan menyuruh orang membeli semua salinan Tao Te Ching di perusahaan. Dia mengurung diri dan mempelajarinya selama 3 hari. Lin Wanwan memberitahuku bahwa ayahnya sekarang menatapku setiap hari. Seolah-olah melihat makhluk luar angkasa, penuh kekaguman, rasa ingin tahu, dan sedikit ketakutan. Dia benar-benar menyerah untuk memisahkan kami. Karena dia menyadari bahwa pemain seperti aku yang tidak mengikuti aturan tidak bisa dia kendalikan. Jika dipaksakan untuk berpisah, entah apa lagi yang akan aku lakukan. Dan hubungan kontrakku dengan Lin Wanwan juga menjadi semakin nyata karena tidak ada lagi tekanan dari luar. Kami akan pergi ke pasar malam bersama. Makan di warung pinggir jalan. Aku akan mengkritiknya karena makannya berantakan. Dia akan merebut potongan daging terakhir dariku. Kami akan bermain game bersama di sofa. Aku akan mengeluh dia payah, dia akan memarahiku karena tidak tahu cara bermain. Semuanya terasa seperti kembali ke masa kecil kami. Satu-satunya perbedaan adalah kartu bangku. Masih bertambah stabil sebesar 500.000 per hari. Suatu hari, Lin Wanyi tiba-tiba mengundang kami ke rumahnya. Itu adalah sebuah perkebunan besar yang terletak di lereng gunung. Megah seperti kastil. Di ruang kerja, Lin Wanyi duduk. Di belakang meja mahoni yang besar, ekspresinya sangat serius. Masalah keluarga Chu. Ada sedikit masalah. Dia langsung ke intinya, Chu Tian, si bodoh itu. Setelah kematiannya yang terakhir, ayahnya, Chu Xiong, turun tangan sendiri. Dia menggunakan beberapa cara yang tidak baik untuk mencari petunjuk tentang harta karun. Petunjuk apa? Aku bertanya. Dia menemukan 3 kunci untuk membuka harta karun itu. Masing-masing disembunyikan di 3 tempat, dan salah satunya ada di sini. Chu Xiong sudah mengirim orang ke sini. Tujuannya jelas, dengan segala cara. Mendapatkan kuncinya. Wajah Lin Wanyi memucat. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Aku sudah memperketat keamanan, tetapi Chu Xiong adalah orang yang kejam. Dia akan melakukan apa saja. Aku khawatir dia akan menyakitimu. Tatapan Lin Wanyi tertuju padaku. Jiang Ze. Aku tahu kamu punya kemampuan khusus. Dia benar-benar menggunakannya. Jadi, aku ingin memintamu untuk melindungi Wanwan. Melindunginya. Aku bisa menerimanya. Aku mengangguk, tapi aku punya satu pertanyaan. Kamu bilang di mana 2 kunci lainnya? Juga, apa sebenarnya keluarga misterius itu? Lin Wanyi terdiam. Penjaga sebenarnya dari harta karun itu. Adapun 2 kunci lainnya, satu ada di tangan keluarga Qin. Dan yang lainnya tidak diketahui keberadaannya. Jadi, situasinya sekarang adalah keluarga Chu ingin merebutnya. Dan keluarga Qin ingin menjaganya. Keluarga kami berada di tengah. Bisa dibilang begitu. Aku mengerti. Ini adalah permainan 3 arah, dan aku dan Lin Wanwan telah tanpa sadar terseret ke pusat permainan. Baik. Aku mengerti. Aku berdiri. Paman Lin, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambut pun dari Lin Wanwan. Nadaku datar, tapi penuh dengan kepercayaan diri yang tak terbantahkan. Lin Wanyi menatapku dengan tatapan rumit. Dia mungkin masih tidak mengerti. Dari mana aku, seorang pria konyol, mendapatkan kepercayaan diri ini? Beberapa hari berikutnya berjalan lancar. Orang-orang dari keluarga Chu tampaknya tidak muncul, tetapi aku tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Benar saja, seminggu kemudian, masalah datang. Hari itu, Lin Wanwan dan aku sedang berkencan di perpustakaan sekolah. Sebenarnya, dia aku paksa untuk membantuku menulis tesis. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Itu pesan teks dari Fatih. Kak Z, hati-hati. Aku memantau ada kekuatan tak dikenal. Mereka mendekat ke posisimu. Terlengkapi dengan baik, niat mereka tidak baik. Aku melihatnya. Datanglah, aku mendongak. Aku juga mencoba di perpustakaan. Cepat, aku berada di sudut rak buku. Aku menemukan beberapa orang mencurigakan.
Mereka semua mengenakan jas kelelawar, tapi cara berjalan mereka dan tatapan waspada mereka mengungkapkan identitas mereka yang luar biasa. Mereka diam-diam bergerak ke arah kami. Lin Wangwan juga merasakan ada yang tidak beres dan mencengkeram lenganku dengan gugup. Jangan takut, aku menepuk tangannya. Aku berbisik, mari kita buat sandiwara. Aku tiba-tiba berdiri. Menunjuk Lin Wangwan dengan ekspresi terkejut, Lin Wangwan, kamu keterlaluan. Suaraku berhasil menarik perhatian seluruh perpustakaan. Lin Wangwan, aku ada apa denganku? Kamu diam-diam menyimpan uang saku di belakangku, kataku dengan sedih. Lin Wangwan benar-benar terkejut. Orang-orang yang bersiap bergerak juga terkejut. Mereka mungkin berpikir, kita datang untuk misi rahasia, mengapa tiba-tiba kita masuk lokasi syuting drama keluarga? Aku tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Aku mengitari meja dan merebut tas Lin Wangwan, menuangkan semua isinya ke atas meja. Lipstik, bedak, cermin kecil, dan beberapa kartu bank. Aku mengambil kartu-kartu itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihat semua orang, ini dia. Dia berbohong padaku bahwa dia tidak punya uang. Ternyata dia diam-diam membuka begitu banyak kartu. Lin Wangwan, kita selesai. Putus. Setelah berkata demikian, aku mengambil kartu-kartu itu dan lari keluar perpustakaan tanpa menoleh. Jiang Ze, kembalikan kartuku. Lin Wangwan juga bereaksi dan segera mengejar. Para pembunuh itu benar-benar bingung. Skripnya salah. Katanya penculikan, kok jadi? Bagaimana ini jadi urusan rebutan kartu ban? Pemimpin itu mengertakkan gigi dan berbisik. Abaikan saja. Kejar. Maka, di tengah kampus, sebuah pengejaran yang sangat aneh terjadi. Aku berlari di depan. Sambil berteriak, tangkap pencuri. Seseorang mencuri kartu ban. Lin Wangwan mengejar di belakang, berteriak, Jiang Ze, bajinganmu. Kembalikan kartu Black Gold edisi terbatasku. Sekelompok pembunuh berbaju hitam mengejar mereka berdua dengan putus asa. Tapi mereka tidak berani mengekspos identitas mereka, jadi mereka hanya bisa mengikuti dengan kesal. Mahasiswa di sekitar. Semua orang mengambil ponsel mereka dan mulai merekam drama ketegangan yang intens ini. Terkejut dengan bagaimana Wei Qing si pembunuh terpaksa menyerah. Merampok kartu bank pacar di depan umum. 100 cara untuk putus dengan pacar pembunuh. Aku berlari sekuat tenaga. Langsung menarik mereka ke pos keamanan sekolah. Rasa kantukku hilang seketika. Dia menatapku. Lalu melihat Lin Wangwan mengejarku dari belakang dan sekelompok pejalan kaki berpakaian preman yang terengah-engah. Benar-benar bingung. Apa yang terjadi di sini? Tepat pada saat itu, suara sirene meraung. Beberapa mobil polisi melaju kencang, mengepung aula keamanan yang kecil. Dikepung rapat. Dari mobil turun sepasang polisi anti-teroris bersenjata lengkap. Aku menelepon polisi sebelumnya menggunakan perangkat lunak anonim yang diberikan Pangzi. Laporannya adalah, ditemukan sekelompok teroris bersenjata di kampus yang sedang memburu 2 siswa. Melihat formasi itu, wajah para pembunuh itu pucat. Mereka ingin kabur, tapi sudah terlambat. Jangan bergerak, polisi. Angkat tangan. Pasukan anti-teroris menyerbu, dengan cepat melumpuhkan mereka semua di tanah. Dari mereka, ditemukan pistol, peredam suara, jarum bius. Barang bukti langsung ditemukan. Melihat adegan dramatis ini, Lin Wangwan membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia menatapku, matanya penuh kekaguman. Akhirnya dia mengerti. Mengapa aku harus membuat drama pembunuhan di perpustakaan? Aku menggunakan cara yang paling masuk akal. Untuk menghentikan bahaya sebelum berkembang. Aku berkedip padanya dengan penuh kemenangan, lalu menoleh dan berkata dengan penyesalan kepada polisi di sampingku. Paman polisi, mereka adalah mereka, aku adalah aku. Meskipun mereka teroris, aku juga melakukan kejahatan. Aku merampok kartu bank pacarku. Meskipun tidak ada uang sepeser pun di dalamnya, sifatnya buruk. Aku mengajukan permohonan untuk dikurung bersama mereka dan merenungkan kesalahanku. Paman polisi menatapku. Dan kemudian melihat para pembunuh di samping yang ingin mati. Sudut mulutnya berkedut hebat. Dia menepuk pundakku. Berkata dengan suara hati nurani kosmik, anak muda, otak itu bagus. Kalau sakit, obati saja. Akhirnya, para pembunuh keluarga Chu ditangkap semua. Dan aku, karena keberanianku dan penyerahan diri secara aktif, hanya diberi peringatan lisan oleh paman polisi. Lalu dibebaskan. Kejadian ini juga membuatku terkenal di kalangan atas A dan di kalangan yang hadir. Tidak ada lagi yang berani meremehkanku, si pembunuh sungguhan. Lin Wanyi bahkan mentransfer 10% saham grup Lin ke namaku. Dengan alasan menggaji. Melihat deretan angka di rekeningku, ini pertama kalinya aku merasakan kebosanan dan ketidakberartian orang kaya. Di akhir cerita, dengan kerjasama antara aku dan Pangzi, kami berhasil menemukan rahasia keluarga Chu dan Qin. Dengan cara yang paling mereka takuti, memaksa mereka keluar dari perebutan harta karun ini. Dan kunci yang tersembunyi di ruang harta karun itu sebenarnya selalu ada pada Lin Wangwan, sebagai liontin kalung yang ditinggalkan ibunya.
Adapun yang disebut kunci kehidupan, kami juga menemukannya. Itu tidak bisa menghidupkan kembali orang mati, tetapi itu adalah jenis batu bara energi yang sangat langka. Dia bisa memberikan kemampuan yang nyaris tak terbatas pada peralatan medis tercanggih. Justru karena dia, Ibu Ling Wangwan, akhirnya sadar dari komanya. Semuanya berakhir dengan bahagia. Suatu sore yang cerah, aku berbaring di halaman villa rumahku, menikmati kebahagiaan jadi ikan asin. Ling Wangwan membawakan sepiring buah potong dan duduk di sampingku. Hei, Jiang Ze. Mari kita menikah. Aku tertegun sejenak. Menatapnya. Di bawah sinar matahari, matanya lebih terang dari bintang-bintang. Aku tertawa. Menikah boleh, tapi ada syaratnya? Tanyanya gugup. Aku duduk tegak, mendekatkan diri ke telinganya, dan berbisik. Setelah mendengarnya, wajahnya langsung memerah. Dia mengambil sepotong semangka dan menyuapkannya ke mulutku. Jiang Ze, kamu mesum. Apa sebenarnya yang kukatakan? Aku bilang, mulai sekarang kamu yang masak di rumah, dan aku yang cuci piring. Bagaimanapun, aku sudah makan masakanmu selama 20 tahun, jadi aku harus membalasnya. Meskipun kamu numpang makan di tempatku. Tapi untuk sisa hidupku, aku ingin bergantian menjagamu.